Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Nah, bagi ibu hamil tentunya hal yang sangat ditunggu-tunggu adalah kelahiran si buah hati. Apalagi jika ini adalah kehamilan pertama si ibu. Nah, tentunya dalam persalinan dan kelahiran bayi, si ibu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, persiapan ini penting dilakukan oleh pasangan suami istri agar mencegah kebingungan dan kekacauan saat persalinan dan juga meningkatkan kemungkinan ibu untuk menerima asuhan yang sesuai dan tepat waktu. Nah, World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa sekitar 15% dari ibu hamil mengalami komplikasi yang dapat membahayakan janin. Oleh karena itu, rencana persalinan sangat penting dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Nah, rencana tindakan dari persiapan persalinan dan kelahiran bayi ini dibuat oleh ibu, kemudian suami dan anggota keluarga serta oleh bidan yang akan menangani persalinan. Dalam menghadapi persalinan perlu adanya persiapan secara mental dan persiapan secara fisik. Nah, untuk persiapan mental, ibu perlu mengurangi rasa takut yang berlebihan ketika akan menjelang waktu persalinan. Karena jika ibu mengalami perasaan takut yang berlebihan, hal ini akan meningkatkan spasme dan ketegangan pada jaringan otot. Sehingga rasa nyeri yang timbul pada saat persalinan justru akan menjadi lebih berat. Kemudian untuk penolong yang di sini dimaksudkan adalah bidan untuk mengurangi perasaan takut pada ibu hamil. Nah, ini harus memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang bagaimana cara melakukan persalinan yang aman dan juga menanamkan kepercayaan pada diri ibu akan rasa nyaman dan aman dalam menghadapi persalinan. Kemudian persiapan lain yang harus dilakukan ibu adalah persiapan secara fisik. Nah, persiapan fisik ini dilakukan sebelum persalinan dimulai. Nah, penting sekali bagi ibu untuk dilakukan pemeriksaan pada masa kehamilan, mulai dari personal hygiene sampai dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan fisik ibu untuk menjalani persalinan. Nah, salah satu persiapan fisik yang bisa dilakukan oleh ibu adalah dengan melakukan senam hamil seperti di video yang sebelumnya sudah saya share ke kalian. Ada 4 komponen penting dalam rencana persalinan dan persiapan kelahiran bayi. Yang pertama adalah membuat rencana persalinan. Jadi, pasangan suami istri harus membuat rencana persalinan mengenai misalnya pertama tempat persalinan, apakah mau di rumah bidan atau di rumah sakit. Kemudian yang kedua, memilih tenaga kesehatan yang terlatih untuk menolong persalinan, apakah persalinannya ini ditolong oleh bidan atau oleh dokter spesialis. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungi nakes tersebut ketika mungkin terjadi kontraksi persalinan. Kemudian bagaimana transportasi ke tempat persalinan, ini juga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian siapa yang menemani persalinan, apakah cukup suami atau mungkin ibu atau keluarga dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan biayanya? Untuk biaya ini biasanya ada yang namanya tabungan, jadi tabungan ibu persalinan. Jadi sebelum ibu melahirkan, harusnya ibu sudah menabung dari waktu trimester pertama agar ketika waktunya persalinan ibu tidak bingung lagi tentang biaya persalinan. Yang kedua adalah membuat rencana pembuatan keputusan jika terjadi kegawat daruratan pada saat pembuat keputusan utama tidak ada.
Jadi ini penting bagi bidan dan keluarga untuk berdiskusi tentang siapa pembuat keputusan utama dalam keluarga. Nah, apakah suami atau ibu itu sendiri atau antara ibu dan suami dan lain sebagainya. Jadi misalnya terjadi kegawat daruratan, maka tidak bingung lagi siapa yang mengambil andil dalam membuat keputusan, apakah itu harus dilakukan rujukan dan lain sebagainya. Itu keputusan sudah harus ada dan dirujuk siapa orang yang membuat keputusan akhir. Kemudian kalau misalnya si pembuat keputusan utama ini misalnya suami tidak ada, nah siapa kemudian selanjutnya yang dijadikan sebagai pembuat keputusan kedua, yaitu apabila terjadi kegawat darurat. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan sistem transformasi kalau misalnya terjadi kegawat daruratan. Jadi ingat bahwa ketika melakukan persalinan, kalau misalkan terjadi kegawat daruratan, transportasi untuk menuju ke tempat rujukan itu juga harus sudah jelas dan selalu setiap sedia ada di tempat persalinan, sehingga nanti ketika terjadi kegawat daruratan ibu tidak perlu lagi mengenai transportasi apa yang akan digunakan. Kemudian juga ibu sudah harus mempunyai rencana. Apabila terjadi kegawat daruratan, maka ibu harus dirujuk kemana. Nah, itu si ibu harus sudah mempunyai rencana fasilitas kesehatan mana yang akan menjadi tujuan ibu apabila terjadi kegawat daruratan. Kemudian yang kedua juga siapa pendonor darah jika misalnya terjadi kegawat daruratan seperti anemia uteri, kemudian perdarahan postpartum. Nah, pendonor darahnya sudah ada. Kemudian jangan lupa juga untuk mempersiapkan dana darurat. Nah, ini juga diperlukan ketika terjadi kegawat daruratan, maka dana darurat sudah tersedia. Itu perlu dipersiapkan oleh. Kemudian yang keempat adalah membuat rencana atau pola menabung. Jadi terkadang ibu hamil itu menabungnya di trimester akhir, atau ibu hamil menjadi tidak mau dirujuk ketika dia merasa bahwa dia tidak punya dana darurat untuk biaya ketika rujukan. Nah, jadi penting di sini untuk merencanakan dari trimester 1 sudah punya tabungan yang lebih baik itu untuk persalinan normal atau persiapan ketika mungkin terjadi kegawat daruratan yang membutuhkan dana yang lebih. Banyak ibu yang dia ketika mulai terjadi kontraksi, maka barang-barang baru diambil untuk dibawa ke tempat persalinan. Nah, itu biasanya akan terjadi banyak sekali lupa barang-barang yang diperlukan justru. Oleh karena itu, lebih baik ibu mempersiapkan barang-barang apa yang nantinya akan digunakan untuk bersalin jauh hari sebelum hari perkiraan lahir atau HPL. Jadi misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelum HPL, ibu sudah mempersiapkan barang-barang apa yang dibawa. Nah, bidan perlu melakukan beberapa pengawasan untuk diperhatikan dalam persiapan persalinan. Yang pertama dari segi sosial, bidan setidaknya mengetahui bagaimana taraf kehidupan calon ibu yang sedang dia tangani atau sedang dia tolong persalinan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi psikologis. Nah, karena kan apalagi untuk ibu-ibu yang dia baru pertama kali hamil, maka si ibu itu biasanya mengalami rasa cemas yang berlebihan. Nah, di sini adalah peran bidan untuk memberikan semangat dan juga meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk membesarkan hati ibu sehingga ibu bisa bersalin dengan aman dan nyaman. Dari segi obstetrik, bidan juga harus mengetahui dan mengantisipasi terhadap kelainan-kelainan yang mungkin timbul atau kegawat daruratan yang mungkin timbul dari pertolongan persalinan si ibu tersebut. Kemudian dari segi medis, bidan juga harus mengetahui tentang penyakit-penyakit yang diderita ibu. Misalnya apakah ibu mempunyai asma, kemudian apakah ibu mempunyai alergi terhadap obat-obatan tertentu. Nah, itu juga penting untuk bidan ketahui.
Nah, kemudian dari segi pendidikan, nah bidan juga harus tahu dari segi pendidikan ibu ini seperti apa. Nah, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana cara bidan untuk memberikan health education kepada ibu mengenai pertolongan persalinan dan persiapan kelahiran bayi serta pemberian nafas. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.